Rupiah kita semakin melemah, semakin hari semakin melemah. Luar biasa pelemahan rupiah kita, bahkan mendekati lemahnya rupiah pada peristiwa 1998 di mana Indonesia jatuh pada sebuah krisis moneter yang sangat menyakitkan bagi masyarakat kita. Dan sekarang yang paling menyedihkan adalah sepertinya pemerintah tak berdaya dan tidak punya cara, tidak punya jalan, tidak punya pemikiran bagaimana menanggulangi segala permasalahan ini. Dengan entengnya para kabinet bahkan berkata, oh ini masih biasa, negara lain lebih berat. Ini adalah pola pikir pejabat-pejabat negara yang tidak mengerti bagaimana bekerja sesungguhnya. Membuat perbandingan yang buruk dengan negara lain dibawa ke negaranya untuk membenarkan ketidakbecusan mereka bekerja. Kalau negara terus diurus begini, maka jangan heran kalau tiba-tiba mungkin 1-2 bulan ke depan rupiah akan jatuh di angka 17.000. Kalau melihat pergolakan naiknya, ambruknya nilai tukar rupiah kita terhadap dolar bisa 100 poin sehari, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Tentu ini gejalaknya dan menimbulkan naiknya harga-harga pangan, harga BBM, dan semua harga tentu akan terkerek naik. Tentu naik juga dengan jumlah hutang kita kalau dikonversi ke rupiah. Tetapi yang memprihatinkan bagi saya, salah satunya adalah Jokowi sedang apa? Presiden sedang apa? Apakah Presiden Jokowi akan menghindar bahwa ini bukan tanggung jawab dia, ini adalah tanggung jawab Bank Indonesia untuk melakukan intervensi pasar, menjaga nilai tukar supaya terjaga? Saya pun tidak tahu. Tetapi yang saya lihat, Jokowi sibuk dengan kesibukannya sendiri, sibuk dengan angan-angannya sendiri, sibuk bagaimana menjaga citra politik, terutama sekarang yang paling diuntungkan untuk maju pilkada gubernur Sumatera Utara itu mantunya sendiri, Bobi Nasution. Kalau memang kabinet akan terus bekerja seperti ini, presiden bekerja seperti ini, bukankah lebih baik? Dan saya mungkin menyarankan agar Jokowi segera saja mengundurkan diri dari kursi presiden, karena toh sudah akan lengser tinggal beberapa bulan ke depan, 6 bulan ke depan Jokowi sudah selesai. Lebih bagus dari sekarang mundur dari kursi presiden dan bentuk tim sukses untuk pemenangan Bobi Nasution, supaya Pak Jokowi bisa fokus mengurusi Bobi Nasution di Sumatera Utara, daripada sekarang fokusnya terpecah kepentingan negara seperti kalah oleh kepentingan keluarga, kepentingan anak. Dan ini membahayakan bagi nasib bangsa sebesar ini yang dihuni masyarakat hampir sudah mendekati 300 juta. Penduduk kita jumlahnya sangat banyak. Negara ini tidak hanya dihuni oleh Gibran, Kaesang, dan Bobi, dan Kahiyang, dan Etes. Negara ini dihuni banyak sekali manusia. Ratusan juta, bahkan sudah mendekati angka 300 juta. Jadi kalau memang Jokowi dan kabinetnya sudah tidak mampu bekerja, tidak mau bekerja serius menjaga negara ini, mengelola negara ini, ya saya sarankan Pak Jokowi segera saja mengundurkan diri. Lebih bagus demikian, dan menjadi tim sukses atau ketua tim sukses untuk pilkada gubernur Sumatera Utara, menyukseskan Bobi Nasution sebagai calon gubernur nanti yang akan berlaga di pilkada Sumatera Utara. Tetapi gejolak ini sungguh sangat mengkhawatirkan bagi saya pribadi. Ini hanya soal waktu saja. Kalau terus seperti ini dan terus naik, rakyat akan tercekik di bawah. Rakyat akan kesulitan bahan pangan, rakyat akan kesulitan mendapatkan energi karena serba mahal. Kita mengetahui dan mendengar bagaimana rapat kabinet Israel yang menyatakan akan melakukan pembalasan hanya soal waktu. Tentu ini akan membuat kekhawatiran besar karena waktu tidak ada yang pasti, dan tentu juga Israel tidak akan menyebutkan kapan mereka akan menyerang, karena kalau akan menyebutkan tentu lawan akan siap siaga sejak awal. Sehingga pernyataan akan melakukan serangan balik itu menurut saya adalah sama saja menebar bom waktu yang siap meledak setiap saat. Namanya bom waktu sudah tersebar, ranjau sudah tersebar, tentu ekonomi tidak akan melangkah berjalan. Lantas apa yang akan terjadi dengan masyarakat kita ke depan ini, wahai Pak Jokowi? Apakah Bapak hanya akan sibuk terus mengampanyekan dan melakukan sesuatu untuk kepentingan politik mantu Bapak di Sumatera Utara? Saya belum melihat gerakan jelas dari Pak Jokowi sebagai presiden terkait hancurnya nilai tukar rupiah saat ini. Dan tampak terlihat Pak Jokowi tanpa beban, santai aja seperti Menko Perekonomian yang bicara seenaknya dan menteri-menteri lain yang sepertinya sama sekali tidak terbeban dengan
hancurnya nilai tukar rupiah ini. Mungkin Jokowi dan para kabinetnya nanti akan kaget kalau tiba-tiba rakyat marah dan menggeruduk istana untuk mengambil makanan dari istana. Ini yang saya khawatirkan. Jangan dianggap sepele, jangan dianggap ringan masalah ini, karena potensinya untuk membuat masyarakat susah sangat besar. Karena meskipun mata uang kita adalah rupiah, tapi nilai tukar dolar itu sangat penting, karena lebih besar apa yang kita konsumsi di negara ini masih banyak impor dan menggunakan uang dolar. Ini akan sangat berakibat bagi masyarakat kita. Saya berharap Pak Jokowi segera melakukan evaluasi jelas, melakukan langkah-langkah konkret, dan kalau memang sudah tidak bersedia untuk bekerja, saran saya segera mengundurkan diri dan membentuk tim sukses untuk Bobi Nasution di Sumatera Utara. Itu lebih terhormat daripada membiarkan nasib ratusan juta masyarakat ini terombang-ambing.